Satu adalah sama hampir mirip dengan industri farmasi, substitusi import. Kemudian yang kedua adalah ekspor apalagi selain CPO dan batu bara. Yang apalagi yang akan dikembangkan supaya Indonesia punya cadangan devisa yang besar. Silakan Pak Prabowo. Saya jawab dengan satu kata, hilirisasi. Hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi Satu adalah wabarakatuh. sama hampir mirip dengan Sebelumnya, industri terima kasih farmasi, buat kawan-kawan yang substitusi udah selalu import. Kemudian yang kedua mendukung adalah channel ini. ekspor apalagi Semoga selain kalian CPO selalu dan diberikan batu bara. kesehatan, Yang apalagi dipanjangkan yang akan umurnya, dikembangkan dan supaya selalu Indonesia punya cadangan dilancarkan devisa yang besar. rezekinya Silakan oleh Pak Prabowo. Tuhan Saya Yang jawab Maha dengan Esa. satu kata, Amin. hilirisasi. Oke guys, Hilirisasi. baru-baru ini kita Satu melihat adalah ada sama hampir konteks mirip dengan diskusi industri farmasi, kadin. substitusi Dan import. semua Kemudian yang kedua itu adalah ekspor dihadiri apalagi oleh selain tiga CPO paslon. dan batu bara. Cuman Yang yang apalagi yang akan uniknya di dikembangkan sini, supaya Indonesia dari punya cadangan devisa yang besar. Silakan seliweran Pak Prabowo. Saya jawab di dengan medsos satu itu, kata, di ganda gua hilirisasi. ya maksudnya, kok banyak Hilirisasi. seliweran yang Satu membahas adalah sama diskusi hampir mirip kadin dengan tadi malam. industri farmasi, Ya, substitusi siapa lagi kalau bukan import. Pak Kemudian Prabowo yang ya kedua kan? adalah ekspor Jadi, apalagi selain beliau CPO tuh dan batu bara. kalau ditanya Yang tuh apalagi yang akan dikembangkan supaya pasti Indonesia jawabnya punya cadangan devisa yang besar. hilirisasi. Silakan Pak Prabowo. Juga jadi Saya jawab penasaran dengan kan? satu kata, Ya gua tonton atas ini. hilirisasi. Tapi pas Hilirisasi. gua lihat-lihat, ya memang sih. Satu adalah Cuman ada sama penjelasan hampir juga, mirip cuman dengan kalau industri gua bilang farmasi, kayaknya penjelasannya substitusi juga import. gua nggak Kemudian yang masuk kedua juga adalah gitu. ekspor apalagi Ya selain kan CPO sampai dan beliau batu juga bara. bilang Yang apalagi minta yang akan waktunya. dikembangkan supaya Indonesia Jadi punya yang kayak cadangan gini devisa tuh yang besar. Silakan Pak butuh Prabowo. waktu Saya lama jawab gitu dengan kan, satu kata, jawabnya 5 hilirisasi. jam lah gitu intinya. Tapi ya Hilirisasi. itulah Pak Prabowo kan. Jadi seperti itu memang. Jadi seperti itu beliau waktu di debat capres juga kan gitu kan, nggak bisa hanya 2 menit, nggak punya waktu gitu. Jadi mending di luar gitu kita bahas. Oke guys, daripada berlama-lama mari kita saksikan komentar dari netizen berikut ini. Gas. Bisa stop nggak video-video TikTok pakai lagu sedih yang nunjukin salah satu capres di debat kemarin? Please banget nggak usah bikin rasa kasihan dimana kita sekarang harusnya jadi kritis. Yang kasihan tuh kita kalau sampai kita ketipu sama janji-janji manis tanpa kerjaan aktual. Rugi dong, yang bener aja. Rugi dong, yang bener aja. Harusnya kita yang sedih ngelihat salah satu petinggi negara kita gelagapan jawab suatu pertanyaan yang harusnya jadi ranah dia. Dan ini berlaku juga ke capres-capres lainnya. Jangan sampai kita ketipu janji-janji manis aja. Intinya menurut aku kalau mau komentar tuh lebih ke konteks pekerjaan, isu perdebatan, dan gimana mereka ngeresponnya. Kalau mereka sampai menghindar, nggak bisa jawab pertanyaan, atau cuman bisa ngejelek-jelekin capres-capres lainnya, tuh mah jadi hiburan belaka doang. Kalau cuman mau menghibur, jadi pelawak aja, jangan jadi presiden. Dengerin nih, ada capres modalnya provokasi, sangat patut didiskualifikasi. Ancamannya 2 tahun jeruji besi, ngotorin demokrasi. Dia yang ditanya apapun, jawabannya hilirisasi. Prabowo saatnya dieliminasi. Maaf ya Pak, apapun pertanyaannya, minumnya teh botol sosro. Jawabnya hilirisasi. Lucu banget lagi. Jadi satu adalah sama hampir mirip dengan industri farmasi, substitusi import. Kemudian yang kedua adalah ekspor apalagi selain CPO dan batu bara. Yang apalagi yang akan dikembangkan supaya Indonesia punya cadangan devisa yang besar. Silakan Pak Prabowo. Saya jawab dengan satu kata, hilirisasi. Hilirisasi. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Gila, 02 ya. Makin hari makin keren. Pokoknya ketua-ketua partai, bupati, gubernur, wali kota, sampai menteri dia kumpulin semua di situ.
Pokoknya asal berbau kena indikasi korupsi pasti merapat di 02. Keren 02, ngumpulin semua. Aduh, berarti bener kayaknya ya yang kata si siapa tuh, yang ada di koalisi mereka juga tuh. Pokoknya kalau sampai Amin yang menang, bisa-bisa semua masuk bui, semua di penjara, kata jatuh keceplosan kali dia ngomong kayak gitu ya. Aduh, keren emang 02 ngumpulinnya, nggak tanggung-tanggung, keren, nggak kaleng-kaleng memang. Sampai baru-baru kemarin tuh gubernur baru gabung lagi mendeklarasikan sebagai juru kampanye. Wih, kayaknya tuh bau-baunya terindikasi korupsi juga. Edan keren 02, ngumpul semua di situ. Oh, mantap. Makin gemuk aja tuh partai koalisinya. Salut lah. Lagu-laguan ngajak debat sama gua, debat capres. Pas gua tanya prestasinya apa, bingung dianya. No, lihat no. Gimana? Ada nggak prestasinya? Apaan? Iya ya. Apaan ya prestasinya ya? Nah, usulan saya besok kalau debat, Pak Prabowo didiemin aja, nggak usah ditanya-tanyain. Daripada ditanya-tanyain nanti dikira nyerang personal, ditanya-tanyain nanti pendukungnya pada mewek nangis, kasihan. Ditanya-tanyain nanti dilaporin, ya kan? Mending udah Pak Ganjar sama Pak Anies aja udah debat, Pak Prabowo didiemin aja, ya kan? Usulan saya tuh bagus tuh kayaknya, ya. Ya nggak gitu juga ya guys. Masa yang disuruh debat cuman Pak Anies sama Pak Ganjar doang kan? Ya kan capres kan ada 3 orang. Ya nggak bisa gitu juga. Cuman ya agak lucu sih. Ya itulah politik. Semua bisa terjadi ya. Dan kalau misalkan ada salah satu paslon yang salah gitu, atau nggak bisa jawab gitu, atau jawabannya ngelantur gitu, ya pasti pendukungnya pasti ngebelain lah. Itu udah wajar sih di dunia politik. Cuman yang menjadi unik itu yang kata mbaknya tadi tuh, yang pertama itu. Jadi kalau untuk menghibur mah jadi pelawak aja katanya, anjir. Gak usah nyapres, aduh, ada-ada aja ya. Oke guys, belum lama ini kita juga dikejutkan oleh laporan dari para partai-partai caleg pemilu ya. Itu dari PSI itu kan katanya, masa dana kampanye 180.000, ngaco lah. Ya memang sudah dikonfirmasi sih sama ketuanya ya kan, Kaisang ya kan, ada salah gitu. Cuman ini ada lagi nih guys, apa ya, mungkin netizen bisa menjelaskan. Kekonyolan-kekonyolan terus ditunjukkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang mengusung paslon nomor urut 02. Setelah kemarin heboh dana awal kampanye PSI hanya sebesar Rp180.000, kini beredar data kalau dana kampanye Partai Gerindra hanya sebesar 2 miliaran rupiah. Percaya nggak tuh? Ya kalau saya ya sebagai orang yang masih punya akal sehat dan sering hidup di jalan, mana bisa percaya. Belusukan settingan Prabowo, acara kumpul bersama dengan penuh emosi hingga mengumpat, sampai baliho yang terpampang jelas nyata di setiap sudut kota. Emangnya biayanya sedikit?
Hello Indonesia, jangan mau dibohongin dong. Pasang baliho aja itu nggak mungkin ya cuma habis puluhan juta. Apalagi yang ada di billboard tengah kota. Bikin video gemoy itu emang murah. Pasang iklan di billboard itu emang murah. Untuk bisa memutar video gemoy ala Prabowo di billboard itu membutuhkan ya dananya kurang lebih sekitar 50-100 juta lah ya. Bayangin aja nih, bayangin. Kalau itu ada di 20 titik kota-kota besar. Sudah hampir sekitar 2 miliar bukan? Terus lagi nih, kunjungan sampai settingan belusukan emang gak pakai biaya? Ayolah guys, yang logis-logis saja. Seperti pesannya Pak Jokowi dulu, ya nggak Pak? Ya aku bisa sampai kayak gini ya. Ada yang framing seperti ini lagi gitu. Baru juga kemarin ya kan, udah rame, sekarang diramein lagi. Dan ini emang belum ada konfirmasi dari Partai Gerindra sendiri ya, sampai saat gue bikin konten ini ya. Jadi belum ada klarifikasi dari Partai Gerindra bahwa dana kampanye ini tuh hanya sebesar 2 miliar gitu. Ya intinya gitu sih, kita sebagai publik ya pengen klarifikasi aja gitu, bener apa enggak. Kalau misalkan kayak gini terus kan ya mungkin nanti kedepannya kita tahu sendiri kan, netizen Indonesia ini yang pertama kreatif, yang pertama ya pokoknya dicari terus lah. Lu mau ngumpet di gorong-gorong juga pasti ketemu sama netizen ya. Makanya inilah yang gue bilang, kayak kemarin kan Kaisang udah klarifikasi kan ya, otomatis udah nggak rame lah. Semoga penonton ya untuk paslon 02 cepet-cepet lah diklarifikasi gitu, bener apa enggak, atau ada kesalahan atau gimana kan. Jadi beritanya tuh nggak kemana-mana gitu, nggak rame kan. Oke guys, demikian video yang gua sajikan barusan, mudah-mudahan bisa menghibur kawan-kawan semua, dan kita tetap rukun ya guys, karena kita ini satu bangsa ya, satu bangsa Indonesia ya. Jadi mau berbeda pilihan juga ya tetap rukun-rukun aja lah, normal-normal aja. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.